Edan sih harga jagung per kilonya sekarang 9.000. Wah, sepanjang sejarah membuat aku harus mengibarkan bendera putih. Kira-kira berapa nih di tempat teman-teman untuk harga jagung sama telur? Tuliskan di kolom komentar ya, kita sharing. Jadi kalau yang di aku nih, sekarang jagung itu udah tembus di angka 9.000 plus. Plus sampai udah males ngikutin update harga jagung. Jadi kemarin nih ceritanya sedikit cerita nih ya. Pas aku aja yang harga jagung udah tembus di angka 8.000, aku sudah langsung manuver ke Pakanjadi. Jadi udah nggak mau cari jagung lagi karena pertimbangan Pakanjadi itu jauh lebih murah ketimbang beli jagung, beli dedak bekatul, konsentrat lalu kita aduk. Itu kemarin malah lebih murah Pakanjadi. Tapi makin kesini sama aja mahal semua karena dengan naiknya harga jagung juga harga Pakanjadi sekarang ikut naik. Wah, gila sumpah. Ditambah harga telur yang sampai sekarang tidak kunjung membaik, tidak kunjung naik. Padahal harapannya kemarin pas liburan Natal dan Tahun Baru itu tuh kita bisa nikmatin seperti tahun-tahun sebelumnya gitu loh, pas lagi di atas 25.000 gitu. Tapi ternyata kemarin malah melempem di bawah 23, ya paling mentok 23, hampir 24 nggak jadi. PHP banget harganya, sumpah. Wah, curhat nih isi kontennya nih. Nah, kira-kira di teman-teman berapa? Apakah senasib dengan yang aku alamin? Duh. Kalau ngomongin soal harga jagung, itu kenapa naik? Katanya karena supply and demand atau supply-nya itu kurang. Karena kemarin kan kita sempat mengalami musim kemarau yang berkepanjangan itu kan. Otomatis lumbung padi nasional katanya gagal panen. Lumbung padi nasional loh sampai gagal panen. Berarti kan koreksiannya adalah mungkin mungkin nggak ada air karena kan musim kemarau. Tapi masa iya lumbung padi nasional sampai bingung masalah irigasi? Terus masa nggak ada langkah tegas dari pemerintah masalah kayak gini? Kan ini masalah pangan loh gitu loh. Jagung kan menjadi salah satu sumber bahan baku untuk pakan ternak ya. Kalau sampai kebutuhan suplai untuk ternaknya terhambat seperti ini ya kan, ya alamat produksi dari ternaknya juga bakal berkurang. Karena nggak bohong, banyak orang yang sekarang tuh sudah gulung tikar gitu loh. Jadi ini kalau yang saya rasakan sejak COVID ini adalah gelombang kedua. Jadi katanya emang suplainya gitu loh, suplainya kurang gitu. Karena lumbung padi nasional gagal panen. Terus kemarin sempat ada impor dari Bulog juga menurut aku agak telat sih. Kok bisa impornya pas musim hujan? Padahal katanya gara-gara musim kemarau berkepanjangan. Tidakkah ada antisipasi gitu loh? Emang pemerintah nggak punya data kebutuhan jagung per tahunnya berapa gitu kan? Pemerintah loh, masa impor harus didesak dulu gitu loh. Memang kita tidak ada data valid untuk acuan, wah kayaknya ini tahun ini kebutuhan jagung kita bakal defisit gitu. Otomatis kita harus segera melakukan impor. Kenapa harus nunggu kita kelimpungan dulu gitu sebagai peternak? Ini saya sudah sampai harus ngibarin bendera putih loh. Aduh, nyerah deh aku kalau kayak gini ternak. Aduh. Yes, yes. Bendera putih, bendera putih, bendera putih. Bendera putih, nyerah. Karo nangis. Mumet, mumet, mumet. Ya kalau yang saya rasain nih, ini versi serius nih jawabannya. Saya nggak 100% nyerah memang, tapi memang sekarang saya sudah kayak ya setengah hati sih mau beternak, mau lanjut ternak kayak. Karena sejak corona itu sampai sekarang kayak kita masih belum menuai apa ya, kalau orang bilang habis apa namanya, habis hujan terbitlah terang gitu ya. Oh, maklum pikirannya kayak aduh, kayak mumetnya pol, makanya nggak bisa berkata-kata sih. Habis gelap terbitlah terang itu kok peteng terus rasanya ini loh. 3 bulan, nggak cuma 3 bulan ini dari corona ini loh masalahnya. Kita sempat ngalami manis memang, kayak berapa bulan doang terus setelah itu cepet terus ayam yang punya aku tadinya bisa kalau penuh itu bisa 3.000, bahkan kalau sama pembesaran itu bisa katakan 5.000. Saya sekarang cuma punya ayam 800, itu pun sudah mulai kayak
mau angkat bendera putih rasanya gitu loh. Tabungan habis, hutang di mana-mana, ya. Hutang loh, hutang di mana-mana. Duh, segitulah. Ya ini buat teman-teman mungkin yang belum belum terjun di dunia ayam, saya bilang jangan dulu. Uang buat yang lain. Bukan yang tidak, tapi Jangan dulu. Lain kali boleh lah kalau nggak kayak gini kondisinya. Ya jelas, jelek. jelas. Soalnya kan apa ya, regulasi pemegang kendali atas semua itu pemerintah. Saya apalah, atau kita peternak-peternak kita bersatu pun apalah. Pokoknya kan kita kan negara yang menaati peraturan perundang-undangan ya kan. Intinya menurut aku memang kuncinya di pemerintah. Termasuk yang kayak tadi aku bilang kan, kayak kok bisa sampai kita itu ada defisit stok jagung. Apakah pemerintah tidak pernah menghitung atau kecolongan gitu loh, atau kecolongan kira-kira tahun ini kita kan gagal panen, kira-kira bagaimana solusinya tuh untuk segera dilakukan. Ini udah telat banget. Kemarin Bulog tuh udah baru impor tuh di saat kita semua sudah mulai angkat tangan gitu loh, dan itu pun pembagiannya belum merata. Saya apa pernah ngerasain jagung Bulog? Belum pernah. Nah, saya peternak loh, sama sekali. Kalau dibilang sama sekali ya, saya jujur dari awal berternak saya belum ngerasain jagung Bulog. Jadi lokalannya gitu. Lokal aja, petani-petani sekitar aja, bukan karena apa-apa, tapi memang ya saya sudah usaha tapi ternyata ya masih belum dapat. Gak apa-apa. Kalau yang saya rasain ya bagus, ini jagungnya kan masih fresh. Kalau sini otomatis, kalau impor kan biasanya jagung-jagung yang sudah di penggudangan yang cukup lama gitu loh, otomatis dia biasanya lebih, ya umurnya lebih tua lah gitu, maksudnya lebih kadar nutrisinya juga kayaknya, nggak tahu ya ini, kalau mungkin silahkan yang mau validasi sendiri, kayaknya secara secara nutrisi tetap menang yang masih fresh gitu loh dibanding yang udah lama. Naik murah ambil, kondisi kayak gini sepenting murah wis. PT mangan, PT mangan wis produksi bumbuan. Ini saya ya, jujur aja ya, sampai ayam tuh ngedrop wis, harganya pakannya mahal, harga telurnya itu tidak mengikuti harga pakan, bahkan cenderung relatif lebih murah di bawah HPP. Jujur aja kalau dihitung nih, jauh di bawah HPP kalau kita ngitung keseluruhan, termasuk kayak penyusutan dan lain-lain. Saya nggak usah ngitung penyusutan lah, ngitung aja biaya makani we, tenaga gratis wes, tenaga nih itu aja masih tombok, masih rugi. Kok meh ngarani jagung sing api, sing elek ora uman. Kemarin tuh aku lihat di berita beberapa daerah di Jawa Timur kayaknya. Itu ya mungkin kayak berita-berita dulu sih, kayak jagung apa pakan lagi naik kan. Terus pada itu loh nyebarin telur gratis di jalan kayak gitu loh. Itu wujud demo apa gimana sih? Ya, itu bentuk unjuk rasa ibaratnya lah, atau bentuk protes. Protes para peternak kepada pemerintah, lebih tepatnya sindiran. Lah, mungkin mereka sudah capek dengan kondisi yang seperti ini, terus mereka sudah, kalau saya bilang itu pergerakan-pergerakan overthinking, keputusan-keputusan overthinking. Jadi ya nggak masalah. Mungkin mereka melakukan itu juga dengan berbagai timbangan. Kalau saya nggak sampai ke sana, semurah-murahnya mending dadi duit. Lah nek tak kasihkan orang semuanya gitulah, terus ayamku buat makan pakai apa? Wong semua tak jual aja masih ada hutang, masih kurang gitu loh. Kok meh dikasih-kasihkan orang. Berarti ini sepertinya kayak yang paling berdampak itu kayaknya peternak-peternak yang ya peternak kecil lah ya. Ya, Sangat kerasa sekali ya. kerasa banget nek peternak. Kalau peternak gede kan mungkin dia bisa aja nyetok waktu. Sebenarnya kayak gini tuh bisa diprediksi kok. Apalagi tahu orang dalam. Bisa diprediksi, harga itu bisa diprediksi. Kalau kenal orang dalam, atau ya termasuk kayak Bulog. Peternak gede kan pasti prioritas. Kita mah apa? Apalagi cuma punya 1.000. 1.000 ya gak genep jaluk Bulog. Nggak pantas, wir, minggir. Paling nggak diafkir. Ya nggak ngendok. Ya nggak ngendok dipilih. Ya nggak bertelur ya kan, dipilihi diafkir. Biar terkesan maksimal. Terkesan 100% bertelur.
Gimana kalau gitu kita ngasih makan ayam yang bertelur? Itu aja masih ya nggak tahu ya. Kalau harga telurnya aja kayak gini ya semaksimal-maksimalnya masih geleng-geleng kalau buat aku jujur aja. Tapi mungkin seenggaknya bisa kalau buat bertahan. Misal udah nggak kuat tenang aja banyak temennya. Tak kancani kopi. Pokoknya yang merasa ini kan isinya kan secara nggak langsung saya sambat ya. Sambatan saya ini mewakili teman-teman itu silahkan bisa ditambahin di bawah. Kita sambat bareng. Kali ini kita sambat aja nggak usah tanya. Wes kono-kono bodo-bodo wes. Wes bodo los. Los supaya ganti bisnis liane. Ya, tapi aku tuh udah cukup sabar ya kan menghadapi ini. Ini saya itu sekarang tabungannya habis. Kerjaan-kerjaan dari konten juga semuanya kelarut buat ngasih makan ayam. Wes dengan harapan saya pengennya kan sebenarnya hasil dari ayam bisa bantu saya untuk di pengembangan kontennya biar gak burik, biar kalian enak nontonnya, biar saya juga bisa rajin upload, malah ditambahin mumet gitu loh. Ketoknya aku los dol wes ayamnya los dulu, fokus cari cuan yang lebih bisa dinikmati, ya enggak? Makanya ini buat teman-teman ini kalau saya harapan pribadi ya tadi ya, yang mau atau yang belum beternak tak saranin jangan dulu, uangnya buat foya-foya aja, tenan, buat peternak mumet tok, dah wes pokoknya itu ya, gitu aja teman-teman, silahkan sambat bareng, bye bye. Kan intro bener ya intro. Wes.